adik-adik kami dan papa mama, selamat datang di sekolah minggu online. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak pembimbing dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Selama ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah buat adik-adik sekami. Tepuk titik, 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 ciluk ba, ing dada, ing dada, ing ing, ing dada, ing dada, ing ing, dadanya dada wali, walinya wali kota, kotanya kota Medan, medannya medan perang, bergerak action. Halo adik-adik kami semua, kembali lagi dalam kegiatan Minggu Gembira. Bermain dan bergembira bersama Tuhan. Kita akan bernyanyi riang, bertepuk, membaca firman Tuhan, berdoa, bermain dan tak lupa prakarya. Wah, pasti luar biasa ya. Karena kita akan didampingi oleh kakak-kakak yang luar biasa, yang kece, yang cantik, dan pastinya akan tampil dengan luar biasa. Udah siap ini? Sekarang kita ambil sikap duduk yang baik, kita ambil tempat yang sopan, dan kita akan mulai. 1, 2, dan 3. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Siapa rajin ke sekami dapat berkat dari Tuhan. Sungguh senang, amat senang, pergi ke sekami sungguh senang. Adik-adik sekami, capek? Asik. Asik? Capek. Asik-asik? Capek. Anak Tuhan tidak boleh capek. Apalagi untuk memuji nama Tuhan. Baiklah adik-adik semua, kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dan menari dengan lagu apa Kak Rika? Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies.
Bend knees, feet apart, making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, head bend, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, unto the King of Kings. Thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, head bend, turn around, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, unto the King of Kings. Thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, head bend, turn around, tongue out. Thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, head bend, turn around, tongue out, sit down. Adik-adik kami, mari kita lipat tangan, ambil sikap berdoa, kita akan bertemu dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik sekami yang baik hati, saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan sabda Tuhan, ayo adik-adik, siapkan dulu kitab sucinya di rumah. Ya, karena Injil kita hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Ibu ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Tetapi adik-adik, sebelum kita membaca kitab suci, ayo kita tepuk baca kitab suci dulu ya. Ikutin ya teman-teman dan kakak dan ibu yang ada di sini. Tepuk baca kitab suci. Buka kitab, lalu baca srek srek srek. Dipikirkan, direnungkan, dilakukan,
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah banyak orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, kita akan menyaksikan sebuah video yang berkaitan dengan Injil kita hari ini. Ayo kita saksikan sama-sama ya.
Nah, dari video tersebut kita bisa melihat 3 hal yang penting yang membantu kita untuk memahami firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah seorang penabur. Nah, Kak Rika mau jadi penabur dong hari ini ya. Sebentar, Kak Rika pakai dulu. Oke. Udah keren. Nah, lalu yang kedua, benih. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis tanah. Tanah yang berbeda-beda jenisnya ya, mungkin tempatnya yang berbeda-beda ya. Nah, dari 3 hal ini kita bisa melihat mereka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu seorang penabur. Siapa itu seorang penabur dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, penabur itu bisa saja pastor, bisa suster, bisa kakak pendamping, bisa juga orang tua kita, dan siapa saja yang mewartakan firman Tuhan atau menasehati kita tentang kebaikan. Nah, lalu benih. Ada yang tahu apa maksudnya benih dalam kehidupan kita sehari-hari? Betul sekali, firman Tuhan atau nasihat kebaikan. Lalu yang ketiga, tanah, jenis-jenis tanah. Tadi di bacaan kita ada berapa jenis tanah? 4 ya, yang pertama tanah di pinggir jalan. Lalu yang kedua, tanah yang berbatu. Dan yang ketiga, tanah yang di sekitarnya tumbuh apa adik-adik? Semak belukar ya. Dan yang keempat, tanah yang subur. Nah adik-adik, supaya kita lebih paham lagi, Kak Arika mau jadi seorang penabur hari ini yang membawa benih. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kak Arika mau buka dulu benihnya. Oke, sudah terbuka. Nah, yang pertama benihnya jatuh di pinggir jalan. Oke, benihnya jatuh di pinggir jalan. Jatuh. Sudah jatuh ya. Nah, tadi dikatakan bagaimana adik-adik? Benih yang jatuh di pinggir jalan. Tumbuh? Tidak. Kenapa? Iya, datang seekor burung dan mematuknya sampai habis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering seperti ini. Contohnya bagaimana? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak peduli adik-adik. Kita jatuh di pinggir jalan, kita tidak peduli. Firman yang kita dengar masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Sayang sekali ya. Bisa bertumbuh? Tidak, Kak. Bisa berbuah? Tidak, Kak. Oh, tidak bisa ya kan? Nah, lalu kemudian sebagian lagi jatuh di mana? Di tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu. Tumbuh? Tidak tumbuh, Kak. Iya, tumbuh adik-adik. Tetapi sayangnya tidak tidak berakar. Sehingga ketika matahari datang, apa yang terjadi? Dia layu dan kemudian kering dan mati adik-adik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya adalah kita dengarkan firman Tuhan. Kita bergembira, aku anak Tuhan. Aku bersuka cita karena Tuhan. Tapi kita tidak melaksanakan firman Tuhan itu. Tidak berakar karena kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tidak membaca kitab suci, tidak berdoa, tidak berderma, berkurban, kesaksian. Itu moto apa itu? Moto sekami ya. Tidak dilaksanakan sehingga dia cuma tumbuh sebentar, ketika ada matahari, kering dan mati. Lalu sebagian lagi jatuh di mana? Di semak belukar. Tumbuh? Tumbuh. Tetapi sayangnya karena semak belukarnya semakin besar, dia jadi terhimpit adik-adik. Dan akhirnya mati. Ini contohnya bagaimana Kak Arika?
Kita dengarkan firman Tuhan, kita bersuka cita, kita buka hati kita. Tetapi untuk melaksanakannya kita terlalu khawatir, terlalu takut. Kalau nanti saya lakukan kebaikan yang ini, nanti aku dijauhi teman-teman, dianggap pura-pura baik. Kalau aku lakukan kebaikan yang ini, aku gak kelihatan keren. Nah, sayang sekali ya. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu bagaimana? Bisa berbuah? Tidak, Kak. Tidak bisa ya, tumbuh saja tidak bisa. Apalagi berbuah. Lalu sebagian lagi jatuh di mana adik-adik? Di tanah subur, Kak. Di tanah yang subur. Hore! Kenapa hore? Karena dia bertumbuh dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, ini contohnya bagaimana? Kita dengarkan firman Tuhan dan menyentuh hati kita. Karena kita buka hati kita tadi kan? Kita dengarkan firman Tuhan. Oh iya ya, aku harus jadi anak yang seperti ini. Nanti kalau jumpa orang harus kusapa. Nah, kita laksanakan. Ketika kita jumpa dengan orang-orang, kita laksanakan. Firman Tuhan tadi berkata seperti ini, maka harus kulaksanakan. Ketika kita melaksanakannya dan orang merasakan kebaikan kita, disitulah firman Tuhan berbuah. Ketika orang lain merasakan manfaat dari kebaikan kita, disitulah firman Tuhan berbuah. Adik-adik, kita ini jenis tanah yang mana? Tanah yang subur, Kak. Mau jadi tanah yang subur? Mau, Kak. Iya, Tuhan Yesus sangat menginginkan semua anak-anak sekami di mana saja menjadi tanah yang subur. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, mau menjadi tanah yang subur? Mau, Kak. Mau menjadi tanah yang subur yang membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita? Mau, Kak. Kalau mau, kita nyanyi bersama-sama. Ayo. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil rajin berdoa, berderma berkorban bersaksi, itu anak-anak Tuhan. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil pembawa damai, bawa damai kemana-mana sampai ke ujung dunia. Kecil tapi ku disayang Tuhan. Kecil tapi ku dipilih Tuhan. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil rajin berdoa, berderma berkorban bersaksi, itu anak-anak Tuhan. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil pembawa damai, bawa damai kemana-mana sampai ke ujung dunia. Kecil tapi ku disayang Tuhan. Kecil tapi ku dipilih Tuhan. Adik-adik, yang menjadi ayat emas kita pada minggu ini adalah Matius 13 ayat 8. Bunyinya, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, bisa dibaca juga ya di rumah, dilihat di bawah ini. Adik-adik yang baik, mari kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi umat Kristiani. Bagi umat Kristiani, ya Tuhan, berkatilah segenap umat-Mu yang tetap setia mengimani Dikau. Semoga iman kami tetap teguh kepadamu dan menjadikan sabdamu menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para perawat, ya Tuhan, semoga para perawat senantiasa Engkau berkati sehingga mereka tetap setia dalam melayani para pasien dan yang sedang sakit. Secara khusus mereka yang terkena dampak COVID-19. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi anak-anak yang sedang sakit, ya Tuhan, semoga anak-anak yang sedang sakit tetap memperoleh kesembuhan, sehingga bisa berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Kami mohon Kepadamu, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. bagi kami anak dan remaja, ya Tuhan, ajarilah kami putra-putri bukan hanya sebagai pendengar sabdamu, tetapi menjadi pelaksana sabdamu, agar sabdamu semakin bertumbuh di tengah-tengah keluarga kami. Kami mohon padamu, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Inilah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan sekarang, marilah kita menundukkan kepala, kita menyatukan segenap doa-doa kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik yang baik, saat ini kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tetapi ingat ya, hanya dalam bentuk gerak dan lagu. Adik-adik semangat dong ya, karena kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai
adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan berkreativitas hari ini. Adik-adik, ibu hari ini mau menanam benih. Adik-adik juga bisa loh melakukannya di rumah. Bahan-bahan yang bisa adik-adik gunakan juga gampang. Bisa bahan-bahan yang ada di rumah adik-adik. Barang-barang bekas contohnya, seperti yang Ibu Naomi bawa. Apa ini adik-adik? Ayo. Botol aqua. Nah, kita kan mau menanam kan? Nah, kita mau menanam pasti kita perlu pot bunga, bener nggak? Nah, adik-adik yang ada di sini dan ada yang di rumah, siapa kira-kira yang suka menanam bunga atau menanam buah-buahan atau sayuran? Saya, Bu. Pasti adik-adik yang ada di rumah juga suka kan? Nah, Ibu Naomi mau mengajak adik-adik untuk menanam benih sayuran. Tetapi jangan beli-beli potnya ya. Kita pergunakan barang-barang bekas yang ada di rumah kita. Ibu saat ini membawa bekas botol minuman aqua. Ayo adik-adik, sama-sama Ibu Naomi kita bersama-sama membuatnya ya. Pertama-pertama, adik-adik yaitu Ella dan juga Rina, Ibu akan memotong pelan-pelan ya. Kalau adik-adik di rumah belum pinter untuk memegang pisau, minta bantuan sama mama, sama papa, sama kakak, sama abang ya. Tapi kalau yang sudah pinter memotong, memakai pisau yang tajam, bolehlah adik-adik memotong sendiri ya. Jangan coba-coba kalau belum berani ya. Nanti tangannya yang terpotong, bukan botolnya deh yang terpotong ya adik-adik. Pertama-pertama kita potong menjadi 2 botol aqua ini. Yang ini saja kita pergunakan ya, yang ini tidak usah kita pergunakan. Oke, nah bagaimana ya supaya cantik ya Ella ya, ya Rina ya? Pot bunga kita ini supaya cantik ya Ella ya? Nah ada, pasti harus kita cat. Nah seperti Ella udah dicat ini ya Ella ya? Oh, berarti Ella ingat tugasnya minggu lalu ya, dicat ya Ella ya. Nah, inget Ella, jadi Ella sudah mengecatnya dari rumah. Sedangkan Rina belum ya Rina ya. Nggak apa-apa. Sekarang adik-adik yang ada di rumah supaya cantik pot bunga bekas botol minuman aqua ini, Ibu Naomi akan mengecat. Ibu Naomi suka warna merah. Ella suka warna apa? Warna kuning, Bu. Rina suka warna apa? Warna merah. Adik-adik yang di rumah terserah mau warna apa, warna kesukaannya ya, mana yang membuat kita bahagia. Ayo kita kerjakan adik-adik ya. Ibu Naomi akan mengecat dengan cat yang berwarna merah. Oke, Rina sama Ella bisa melihat ya. Nah, karena Ella sudah selesai ya, Rina belum ya. Oke, kita cat pelan-pelan. Bagaimana dia supaya rapi, supaya cantik ya. Kita kan bahagia loh adik-adik kalau seandainya hasil dari kreativitas adik-adik itu atau hasil buatan adik-adik itu semuanya cantik. Pasti senang nggak? Ibu Naomi senang loh kalau seandainya hasil-hasil kreativitas Ibu Naomi itu cantik. Rina senang nggak? Senang, Ibu. Ella senang nggak? Senang, Bu. Adik-adik di rumah juga pasti senang karena sesuai warna yang diinginkan, ya kan? Nah, kalau sesuai dengan warna yang diinginkan, wah, pasti kita senang ya adik-adik ya. Nah, kita cat pelan-pelan ya adik-adik ya. Kita cat pelan-pelan supaya hasilnya memuaskan. Nah, kita cat pelan-pelan sehingga hasilnya nanti benar-benar memuaskan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ayo ikutan ya buatnya ya. Ngecatnya pelan-pelan ya. Nah, kalau belum pinter, nanti pertama-pertama memang kita nggak pinter, tapi lama-lama kita pasti akan pinter mengerjakannya. Ya, kita cat pelan-pelan. Nah, ini nanti semua adik-adik dicat ya, sampai semuanya nanti berisi dicat, sampai semuanya nanti cantik sudah hasilnya dicat, seperti yang sudah selesai ini. Nah, ini dia. Nah, jadi adik-adik nanti kalau sudah selesai dicat dengan cantik, dengan rapi, boleh diberi hiasan. Mau dikasih juga pita-pita juga boleh. Atau mau dikasih kertas-kertas supaya ya agak-agak gimana gitu ya. Ada merahnya, ada putihnya juga boleh. Tetapi ibu mau ngasih satu hal, yaitu ibu pingin membuat matanya, mulutnya. Ibu pingin buat ibu mau kasih
Ibu mau buat, kita buat Ella. Rina, kita buat matanya ya. Oke, biar adik-adik yang ada di rumah juga ikutan ya. Oke, kita buat matanya. Oke, kita buat matanya. Setelah itu kita buat matanya satu lagi. Adik-adik, terserah adik-adik yang ada di rumah ya. Kira-kira mau gambar apa aja boleh ya. Gambar-gambar yang adik-adik suka. Mana tahu pahlawan kesukaan adik? Boleh. Atau kartun yang kalian suka? Boleh. Boleh ya adik-adik ya. Tapi di sini ibu akan membuat gambar orang. Tadi ibu sudah buat matanya ya. Ini matanya. Setelah itu ibu buat dululah mulutnya tersenyum ya. Adik-adik harus tersenyum. Jangan nangis ya. Jangan cengeng ya. Oke, kita buat yang tersenyum lebar-lebar. Siup. Ip. Ip. Biar dia tersenyum. Supaya dia tersenyum ya. Dia tersenyum ya, mulutnya tersenyum. Baru jangan lupa bikinlah alisnya biar jangan jelek ya adik-adik ya. Kita buat alisnya sedikit ya. Oke, kita buat tersenyum. Tapi adik-adik yang ada di rumah buatnya lebih cantik ya, supaya hasilnya benar-benar memuaskan ya adik-adik. Nah, sudah ada mulutnya, sudah ada matanya, sudah ada alisnya. Nah, pot bunga Ibu Naomi sudah selesai. Sudah selesai pot bunga kita sayang. Ella mana pot bunganya? Rina mana? Nanti Rina bisa teruskan di rumah ya. Rina cat ya, yang cantik kesukaan Rina ya Nang ya. Oke, sekarang pot bunganya sudah selesai. Sekarang apa yang mau kita kerjakan adik-adik? Kita mau menanam benih di dalam pot bunga ini. Berarti kita perlu tanah yang subur. Tanah yang apa? Yang subur. Tanah yang subur. Nah, kita tanam. Nah, nanti Rina juga sama si Ella isi ya pot bunganya ya. Nah, kita isi pelan-pelan. Kita isi. Oke. Sampai penuh ya. Jangan sampai kekurangan tanah. Nanti hasilnya nggak baik. Oke, coba Rina. Bisa nggak Rina ngisinya? Ibu isikan aja ya. Oke, sekarang Ella. Nah, adik-adik, kita sudah mengisi tanahnya kan semua? Ella sudah, Rina sudah, Ibu sudah, adik-adik yang ada di rumah juga pasti sudah. Sekarang kita mau menanam benih sawi. Ayo ambil Rina, Ella, ambil benihnya. Kita tanam di tanah yang subur ya. Nah, supaya nanti dia bertumbuh dengan baik. Sudah? Nah, udah Ella? Nah, kalau sudah ditanam di tanah yang subur, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa kita harus mengapakan ini kalau sudah ditanam? Iya, benar. Menyiram. Baru jangan lupa juga memberi pupuk. Nah, supaya hasil dari sayuran kita nanti akan berkembang bagus. Nah, kalau kita di rumah rajin menanam sayur-sayuran, wah senang dong, kita nggak perlu beli sayur di pasar. Bener nggak? Pada waktu mama mau menyayur, kita tinggal petik. Oke, nah ini sudah diberi tanah di tanah yang subur, sudah diberi benih, sudah disiram setiap hari supaya tumbuh dengan baik, supaya subur dan menghasilkan sayur yang baik. Nah, Ibu ada loh, ini dia hasilnya. Nah, jreng. Inilah hasil benih yang kita tanam tadi adik-adik.
ini dia menghasilkan sawit yang bagus. Kenapa? Karena ditanam di tanah yang subur, baru diberi pupuk, baru disiram. Akhirnya berhasil deh tanaman sawi kita. Adik-adik, Ibu mau punya pesan buat adik-adik yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Jangan puas ya dengan hasil kreativitas kita aja, dengan hasil prestasi kita. Tetapi kita harus terus menggali, mengasah dan mempraktekkannya terus dalam hidup sehari-hari. Sehingga nanti bisa berbuah lebih banyak. Seperti sabda Tuhan yang kita dengar hari ini. Bahwasanya kita harus melaksanakannya setiap hari sehingga bisa berbuah. Berbuah untuk siapa saja? Untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk kakak, untuk abang, untuk adik dan semua orang. Oke? Oke. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik senang sekali ya, tadi sudah tanam-tanam. Nah, di perutusan misioner minggu ini kakak mau mengajak adik-adik juga untuk menanam kebaikan selama 1 minggu ini. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti ada 7 hari. Berarti kalau setiap hari 1 kebaikan, berarti 1 minggu ada berapa kebaikan? Iya, ada 7 kebaikan. Silahkan, boleh kamu catat dari sekarang ya. Kak Rika mau bacakan nih contoh kebaikan yang mau Kak Rika buat sepanjang minggu ini. Yang pertama, untuk hari Senin, Kak Rika mau menabur pupuk di pohon jambu yang ada di depan rumah Kak Rika. Lalu hari yang kedua, Kak Rika mau menyapa 5 teman lama Kak Rika dari media sosial. Yang ketiga, hari Rabu ya, Kak Rika mau mendoakan semua orang sakit. Hari Kamis, Kak Rika mau menyiram bunga-bunga yang ada di taman depan rumah Kak Rika. Hari Jumat, Kak Rika mau membagi makan siang dengan teman Kak Rika. Hari Sabtu mau membuatkan teh untuk orang tua Kak Rika yang baru pulang bekerja. Dan hari Minggu tentunya mengikuti kegiatan Minggu Gembira. Ayo silahkan buat kebaikan-kebaikan yang akan kamu lakukan. Oke. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bermain, bergembira, bernyanyi bersama-sama. Nah, untuk kita tetap minggu depan kita akan mengikuti streaming kegiatan Minggu Gembira. Ajak teman-teman yang lain supaya kita lebih bersemangat, bergembira bersama. Dan pesan untuk kita, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker kalau kemana-mana, dan jangan lupa selalu mencuci tangan serta jaga jarak. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik yang baik, Minggu Gembira kita telah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, jadikanlah kami benih yang baik, supaya kami bisa berbuah dengan baik, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk orang-orang yang sangat membutuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Minggu Gembira hari ini. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, kegiatan Minggu Gembira kita telah selesai. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Satu, aku diberi berkat. Dua, aku menerima.
Jangan pergi dulu, masih ada satu lagu lagi. Cinta